Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya itu tentang... Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Sumpah gue itu kesel banget sama si Aura itu. Dari dulu sampai sekarang gak bersyukur loh. Udah di tanah pemerintah 20 tahun gak bayar-bayar. Dikasih lagi kompensasi oleh Kang Deddy Mulyadi 10 juta. Masih gak bersyukur. Enak banget ya ini jadi Aura sama orang tuanya. Udah tinggal di tempat pemerintah 20 tahun ya? Iya 20 tahun bro. 20 tahun ya. Kalau saya lihat di podcast ini ya, Aura ini kan udah tinggal di tempat pemerintah selama 20 tahun. Dikasih kompensasi 10 juta ya sama Gubernur Jawa Barat KDM. Nah tapi saya lihat di podcast orang lain, ini kok Aura ya sama orang tuanya saya lihat kok malah seperti menyalahkan pemerintah ya. Padahal kalau kita lihat dia ini kan sudah tinggal di tanah pemerintah, tapi seolah-olah menyalahkan pemerintah. Iya. Nah ini loh, kenapa seorang Aura bisa seperti ini? Apakah ini emang lingkungan dianya yang seperti itu? Apakah didikan orang tuanya? Apakah emang wataknya yang seperti itu? Sepertinya salah didik nih. Soalnya Dewi Persik juga nyinggung-nyinggung didikan orang tuanya gak. Benar. Saya lihat ya itu yang Dewi Persik loh. Ya gitu loh. Allah kena banget itu orang tuanya loh. Itu luar biasa Dewi Persik. Nyampe orang-orang itu lupa loh sama lagu Dewi Persik ya. Ada yang diacak-acak itu sama Dewi Persik ya, sama kan netizen bilangnya ini lagu diacak-acak sama Dewi Persik. Malah sekarang netizen bilangnya mendukung Dewi Persik ya cara ini ya. Wah, Dewi Persik hebat. Kira-kira sih jadi didukung banyak orang sih ya, gara-gara hantam Aura. Iya. Berarti emang netizen Indonesia ini sama Aura itu emang udah gedeg banget. Ya, udah gedeg. Saya sendiri gedeg dari dulu sampai sekarang, dia kan bersungkur loh. Oke lah kalau begitu, agar tidak penasaran, mari kita langsung saja bersama saya tonton pada video berikut ini. Check it out. Kompensasi? Hah? Meminta kompensasi? Iya, untuk pergantian bolak-balik angkut barang lah minimal. Berapa minta kompensasi? Ya seberapa aja, kan yang penting kan untuk pengganti minimal ya buat angkut barang bolak-balik dari rumah. Jangan berapa aja. Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya. Oke, cukup menurut kamu? Ya, cukup. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau aku jadi kamu, aku minta 100 juta. Kalau kayak gitu tapi viral. Nedi, jenazah. Siap. Emang sengaja pergi dibawa ke barak nih. Pilih 100 juta atau ke barat? Ke barat! Tapi ada statement juga katanya kamu nggak butuh uang yang dikasih sebagai kompensasi. Kita mau kasih lihat dulu nanti kita Oh boleh. iya, boleh. Gimana? Kalau saya nggak terlalu kamu bilang mas. Aura, aku mau tanya deh, jujur banget. Yang Aura mau sebenarnya apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Nggak, keadilan kemanusiaan. kemanusiaan. Apa? Maksudnya yang kayak gimana? Kayak gimana? Coba pengen tahu. Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu gitu. Kan masyarakatnya udah dirangkul sama Kang Deddy. Saya rasa Loh, itu kan mohon maaf ini ya, kurang sopan takutnya ya. Kan itu dirangkul setelah saya viral, setelah saya speak up tentang penggusuran, sebelumnya nggak ada. Dirangkulnya itu gimana? Maksudnya yang spesifik? Ya lebih kayak di masyarakatnya tidak musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP terus. Kalau yang tadi itu kan udah bukan dikasih tahu musyawarah. satu bulan itu kan udah dikasih tahu saya. Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya itu tanah kan bukan hak suatu kita. saat kapan begitu? Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggapkan itu masalah orang tua ya. Ya, jadi kita nggak pernah itu. Tapi sisi lain kita bisa memahami. Iya, sebagai anak muda, betul. Kamu juga mau aspirasi anak muda. Kita juga memahami Iya. bahwa yang kita apresiasi dari Aura Cinta ini adalah dia berani untuk speak up Bersuara. apapun pendapatnya. Kita harus hargai karena kebebasan berpendapat. Iya. Kalau mahasiswa itu mahasiswa berani gitu ya. Betul, Kalau satu mahasiswa hal yang mutlak. Tapi kita juga apresiasi Kang Deddy Mulyadi bahwa audiensinya Kang Deddy Mulyadi bersama dengan masyarakat ini juga salah satu bentuk merangkulnya Kang Deddy Mulyadi bersama dengan masyarakat. Betul. Dia mau mendengarkan pun juga memberikan kompensasi kepada warga yang tinggal di tanah negara yang adalah sebetulnya hak negara. Ya sudah ada solusi. Aura Cinta, kita akan kasih lihat ini yang kemarin viral sekali tentang perpisahan sekolah ya. Ya, Aura ya. Ya. Tapi ada betulnya juga yang disampaikan Kang Deddy tadi, betul juga sih, cuma di Indonesia yang SD, SMP, SMA tuh ada kayak wisudaan atau sekarang tuh wisudaan disebutnya. Jadi kalau Wisudaan namanya bukan itu perpisahan. gimana sayang? Pengennya ada perpisahan. Ya kan? Kalau aku pribadi sih minimal di SMA diadain ya, harus Perpisahan. ada. Ya kayak studi tur jalan-jalan Iya, gitu ya. betul. Yang naik bus ke tempat wisata Iya, gitu. biayanya hari. Ya dari kita
dong dari siswa-siswi itu. Bukan dari sekolah. Bukan. Oke, karena kemarin yang tidak diinginkan Kang Deddy Mulyadi adalah perpisahan sekolah yang menggunakan dana yang dihimpun sekolah dari orang tua murid, gitu kan? Karena sekolah nanti akan tanggung jawab sekolah jika terjadi sesuatu. Kalau mau ya bikin perpisahan ya bikin aja masing-masing tanpa harus melibatkan dan membawa nama sekolah. Iya, kalau anaknya Tante Dewi kan umurnya sama kayak kamu, selalu bilang sama saya pada waktu perpisahan sekolah kemarin, Ma, apakah aku boleh ikut perpisahan atau tidak? Mama ada duit atau enggak? Kalau mama nggak ada duit, aku nggak ikut perpisahan. Itu kalau anaknya Tante Dewi. Semoga bisa jadi contoh. Kita sharing aja saya. Kita sharing bahwa kita itu hidup prihatin, tidak menjadikan kita miskin. Kita disuruh hidup sederhana, bukan berarti kita disuruh miskin. Ya. Tapi Aura Cita, sekali lagi apapun yang kamu suarakan, jangan sampai apapun yang terjadi di media sosial yang membuli kamu tidak menyurutkan keberanian kamu ke depannya untuk menyuarakan apa isi hati isi kepala kamu. Jadilah diri kamu apa adanya. Teruslah berkembang, tetap berakhlak, teruslah berkembang, Aura Cita. Jangan patah semangat untuk menyuarakan apapun yang kamu perjuangkan. Dan buat sobat Ambiar, jangan pernah menghentikan langkah seseorang, menyurutkan semangat mereka dengan memberikan komentar yang tidak baik. Dan juga buat Kang Deddy Mulyadi, semangat berjuang untuk warga Jawa Barat. Kita akan kembali saat lagi. Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV apalah itulah ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Siapapun tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Selama ini gua selalu ngomong kalau gua nggak mau ketemu sama Aura Cinta ya, gara-gara gua udah keburu mager ngeliat mukanya. Tapi kali ini tolong siapapun ketemuin gua sama Aura Cinta. Pengen gua keramasin kepalanya rasanya. Di acara itu Aura Cinta bilang 1 bulan pindahan mah gak cukup. Neng, gua mau tanya, barang lu sebanyak apa ya 1 bulan kagak cukup buat pindahan, ha? Rumah lu segede Nagita Slavina, apa gimana? Segede rumahnya Kardashian, apa bagaimana? Gua pindahan rumah paling lama itu 1 minggu. 1 minggu pindahinnya, 1 minggu beberesin rumahnya. Itu yang rumah gua udah gede tuh, udah gede rumah gue. Ini gua gak maksud sombong, tapi kalau dinilai sombong gak apa-apa. Soalnya gua bisa pindahan di bawah 1 bulan, bahkan 1 minggu. Gua mau tanya, lu pindahan apaan 1 bulan kagak cukup, Neng? Gua juga mau ngasih tahu buat netizen nih ya, jangan ada yang ngehujat bapaknya. Jangan ada yang bilang ini orang tuanya ngedidik gak sih, bapak ibunya ngedidik gak sih? Jangan hujat orang tuanya. Lu gak lihat itu bapaknya di acara TV itu ya, bahkan di wawancara manapun, muka bapaknya tuh udah muka nahan malu, tau nggak? Tolong jangan dihujat orang tuanya. 1 bulan gak cukup pindahan rumah, lu mau pindahan pabrik. Orang berani ngomong, berani speak up, bukan berarti dia pinter ya sayang-sayangku. Lu lihat tuh contohnya, Aura Cinta tuh ya, berani speak up, berani dia tampil di TV, berani dia tampil depan banyak orang, tapi kosong. Lu lagi-lagi gue bahas ya Aura Cinta, lu udah nempatin tanah negara 20 tahun lebih, tetep aja minta kompensasi. Kata gue lu, bener harus gue keramasin rambutnya. Ngomong-ngomong lu ngomong di podcastnya Dr. Richard sama ngomong di acara itu beda lu omongan lu. Kenapa lupa lu? Ngomong apa di podcast, ngomong apa di TV, ngomong apa lupa lu. Di podcast Dr. Richard lu bilang 10 juta kagak cukup, sekarang di acara TV lu ngomong 10 juta cukup. Tuh contoh simpelnya, lu lupa apa yang lu omongin. Lu jangan jadi bocah kesono ngomongnya beda, kesini ngomongnya beda lu. Bahaya, entar lu gede kagak ada orang yang percaya sama lu, Neng. Diem di tanah negara puluhan tahun, bertahun-tahun kagak bayar. Dikasih waktu pindahan 1 bulan, dikasih kompensasi 10 juta, kurang bayar apa? Kurang bayar apa? Dan lu masih minta kompensasi. Kata gue lu belajar rasanya bersyukur, berterima kasih, tau nggak? Gue tahu ini si Ora pindahan 1 bulan kagak cukup gara-gara apa? Kebanyakan datang ke podcast sama wawancara TV. Ini siapa sih yang undang? Hah? Jadinya menghambat pindahannya Aura Cinta kan? Terus Aura Cinta ya di wawancara TV itu, di acara TV itu dia bilang maaf ya kalau kurang sopan. Gue mau ngomong, gue mau tanya sejak kapan lu sopan? Dari awal lu ketemu sama Bapak Aing ya, dari awal lu ketemu Kang Deddy Mulyadi, sopan lu udah kagak ada. Sekarang baru minta maaf, maaf kalau kurang sopan. Pindahan 1 bulan kagak cukup. Lu mau bangun Candi Borobudur, lu mau bangun Candi Prambanan, gimana dah? Di acara itu ya Ora, lu juga ngomong iya paham, iya paham. Iya paham, tapi lu ngelak mulu. Lu kata gue bagen. Lu udah ditolongin 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi, masih juga lu keluar-keluar kesana kesini. Kata gue lu bener-bener kagak ada adabnya Ora. Masih aja terus ya, setiap kali diundang acara mana yang lu bahas juga permasalahannya itu lagi, itu terus, itu doang. Gue tahu itu pasti permintaan penyelenggara acaranya, tapi kan bisa lu tolak. Gak bisa Deng, gak bisa lu tolak. Butuh duit 10 juta kurang kan? Gue mah ya Neng Ora ya, gue mah kasihan lihat bapak lu yang nemenin lu ke acara ini, ke acara itu, ke podcast ini, ke podcast itu ya. Lu lihat bapak lu nahan malu gara-gara omongan lu Ora. Gue gak tahu ya lu tuh ke podcast dan ke acara-acara kayak gitu dibayar atau enggak, atau dibayar berapa, gue nggak tahu. Tapi masa iya lu rela dibayar ya? Dan gue yakin pasti bayarannya juga mungkin tidak seberapa, tapi lu rela ngelihat bapak lu dipermalukan gitu loh. Bapak lu itu, lihat muka bapak lu itu, lu nanggung malu. Bapak lu kena hujat sama netizen Ora, masih lu lebih milih duit daripada harga diri bapak lu. Banget aneh. Apa gak didik Aura dengan benar? Siapa yang gak didik Aura dengan benar? Bapaknya. Bapak itu Dewi Persik berani ya bicara gitu. Bikin saking jengkelnya kali ya. Dewi Persik kan dari tadi seolah-olah dia itu dengerin dulu ya. Pas si Aura itu ngomong. Pas setelah Aura ngomong udah kedengeran semua. Kayaknya Dewi Persik mikir, ini anak kok kayak gini amat. Betul banget. Yang ngeyel banget. Langsung dia hantam itu si Aura. Langsung itu mantap, langsung ke hati. Itu pertanyaan menyakitkan banget ya bagi orang-orang yang waras. Bisa dilihat tadi pas Dewi Persik ngomong gimana mukanya Aura. Muka bapaknya juga kan? Bapaknya juga langsung.
aduh sebenarnya ini aku kasihannya itu sama bapaknya loh. Iya iya iya. Terus ditahan malu ya. Nahan malu. Nah sepertinya di sini ya untuk netizen kita itu seperti yang tadi dibilang sama siapa tadi itu Itu psikolog tadi ya. jangan menyalahkan orang tuanya Iya betul, jangan terlalu menyalahkan orang tuanya. karena orang tuanya itu sebenarnya Sudah nahan malu ya. dan malu Dari dari dulu. mana gitu. Tetapi lah emang si anaknya ini emang kayaknya dia tuh emang udah keras kepala gitu. Keras kepalanya ya, udah mendarah daging ya. Tapi saya acungin jempol sih sama si Aura ini ya. Emang dia itu kalau saya lihat calon-calon politikus ini bagus ini anak ya, mentalnya bagus. Mister mengelak ya. Ya mengelak liak liuk tahu ular gak? Oh ya ya. Luwak liuk licin, luwak liuk licin. Tapi ya bagus ini harus diasah, cuman harus diluruskan Iya. gitu. Luwak liuknya terlalu ketebak oleh netizen, terlalu dangkal. Terlalu Atau dangkal. kata Rocky Gerung itu ya, kedangkalan. Makanya nih si Aura kalau misalkan banyak yang ngehujat, ya dia terima aja gitu. Iya. Buat pembelajaran juga. Iya betul. Dan ini juga ayahnya mungkin nggak, ya siapa lagi yang nggak, siapa yang dia akan membela kalau bukan orang tuanya sendiri. Nah. Karena para netizen hampir 99% ya Iya. pastinya menghujat itu ke Aura. Ya saya sendiri dari dulu sampai sekarang enak sih sama Aura karena nggak berubah. Aku ya dari dulu pas pertama lihat si Aura itu, pas pertama ini anakku kayak gini sih kelakuannya gede banget loh. Pertama agak kasihan ya karena dikira Oh, masih iya. anak kan. Ya pas itu kan apalagi pas KPAI bilang ini anak ini masih anak-anak harus dilindungi sama anak-anak. Pas tahu-tahu kesini kok udah 20 tahun. Ternyata udah 20 tahun udah ikut acara apa itu? Oh, pinjol itu loh. Ya itu jadi bintang iklan pinjol. Kemudian ikut di Ladies and Gentlemen Yang pencarian jodoh itu loh. pencarian job. Masa itu anak-anak pakai KPAI, tolong dong. KPAI tolong dong liatin ini masih anak-anak udah ikutan apa? Ladies and Gentlemen. Iya, pencarian jodoh. Harusnya kalau misalkan dia ikut pencarian jodoh, nah ini acara TV-nya juga harusnya KPI tindak. Ini mah anaknya berarti udah dewasa, bukan anak-anak lain. Harap selevel KPI itu sebelum speak up itu ya telusuri dulu dong kebenarannya. Ya sekarang kalian jangan malu sendiri kan. Ya begitu. Jangan seolah-olah mau mencari celah supaya apa namanya dapat perhatian dari masyarakat, tetapi belum ditelusuri seperti apa yang sebenarnya. Ya malah kesannya netizen lebih tahu daripada KPI ini. Dan sekarang juga KPI, ngomong-ngomong KPI itu memaksa program Kang Deddy Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak itu dihentikan. Nah, ini Aneh loh KPI. padahal netizen sama masyarakat, apalagi orang tua itu sangat mendukung orang tua. Apalagi Kang Deddy Mulyadi itu lentur itu kebijakannya. Bagi orang tua yang ikhlas Ya, aja. jelas bahkan di situ kan udah ditandatangani sama orang tua di atas materai juga kan. Ya, ya. Loh kok jadi KPI ya? Kembali lagi ke Aura lah. Dulu kan Dokter Richard Lee bilang sama Aura, cukup gak dikasih kompensasi 10 juta? Bilang apa dulu? Bilangnya gak cukup kan? Kalau tadi Tadi sama Dewi sama ditanya, cukup bilang, gak? cukup katanya. 10 juta. Oh, benar-benar ular itu. Ular. Ini harus dikembangkan oleh partai manapun ya. Boleh partai boleh Demokrat. Ini kader bagus nih. Ini bagus nih ke depannya. Bener-bener. Terus dia bilang juga kan katanya untuk pindah rumah itu perlu waktu 1 bulan Nah, ya, cukup ya. Padahal ya kalau Pak Iqbal tahu nih, saya dulu pas pindahan ya itu pindahan rumah ke sini ya, Padahal 2 tingkat ya hampir 2 hektar rumah juga. itu cukup dengan 2 minggu loh. 2 minggu cukup pindah rumah hampir 2 hektar luasnya 2 tingkat loh. Ini Aura udah di tanah pemerintah, rumahnya segede apa sih orang yang ngontrak tanah? Bukan saya sombong, tetapi ya silakan kalau ada netizen yang agak sombong juga nggak apa-apa lah. 1 minggu juga cukup ya. Cukup Angkut 1 minggu. barang misalkan 3 hari juga cukup. Cari kontrakan 3 hari cukup. Tapi bener loh, kalau Aura itu gak bakalan cukup 1 bulan untuk pindah-pindah karena sudah 1 hari juga dipanggil oleh podcast, dipanggil oleh TV. Mana mungkin dah ketika dipanggil TV nggak pindah-pindah rumah barang enggak. Iya emang gak cukup buat Aura gitu, tapi kan orang tuanya Orang tuanya ikut juga podcast. Ini saya juga kadang aneh ya, heran sama yang ngundang Aura podcast dan acara-acara lainnya. Saya heran tuh, apa ada udang di balik bakwan mungkin? ya kan yang namanya zaman sekarang itu yang penting rating naik gitu. Sekarang Itu kan lagi bagus ya rating Iya, Aura ya. itu. Jadi ya dirujak itu intinya. Jadi media itu yang penting ada nilai view-nya. Nah. Jadi gak peduli imbasnya apa, substansinya yang jelas itu cuan sebetulnya ya. Padahal kan kalau kita lihat imbasnya nanti ke Aura juga ya, ke psikologis Aura kan kalau emang dia gak kuat itu udah anak apa bukan? Itu bukan anak, udah apa ya? Udah mehong lah. Udah mehong lah. Gadis gitu. Auranya itu kalau gak kuat ya psikologisnya udah tumbang gitu. Tapi ini mah saya cekin jempol. Tapi saya yakin ini ada orang besar di belakang Aura. Nah. Karena Bapak Surono Ono juga yang bukan tukang bakso yang di Lewi Goong, bukan ya? Bukan. Saya tahunya tukang bakso Itu di juga Goong. mendukung Aura dan mengacungi jempol. Terus didukung oleh Pak Ono dan KPAI. Gak tahu saya itu kenapa
Mungkin ada kepentingan ya. Ya jelas ada. Ya jelas lah, setiap orang punya kepentingan gitu. Tetapi yang saya tahu di belakang Kang Deddy Mulyadi itu 99% masyarakat. Bukan orang-orang yang elit, bukan. Ya kan sering dibilangin sama Kang Deddy, yang akan apa namanya, programnya Kang Deddy itu akan di apa namanya, Diapresiasi ya. akan diapresiasi oleh masyarakat, tapi akan dihancurkan, bukan dihancurkan, apa namanya, Akan dijegal. akan dijegal oleh para elit ya, yang betul, betul. kepentingannya itu merasa terusik. Usik jelas Nah, itu gitu ya. kan. Dari mulai Hibis Fantastik di Bokam juga kan udah jelas. Kemudian dana hibah efisiensi. Makanya kita bisa lihat siapa sih yang mengusik KDM. Nah ini patut dicurigai, berarti ini program-program dia terusik. Ya udah jelas, masyarakat sekarang sudah bisa melihat, dan Kang Deddy Mulyadi juga udah mengatakan dengan jelas bahwa baik dan buruknya kinerja pemerintah itu ya serahkan saja kepada penilaian masyarakat. Iya, Dan seperti- zaman sekarang itu cukup dilihat dari komentar-komentar. Lagian ada juga lembaga survei. Dan sekarang rating Kang Deddy Mulyadi di lembaga survei paling tinggi. Itu terkait kepuasan masyarakat kepada gubernur. Itu se-Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Tapi saya yakin se-Indonesia juga ya. Iya, Se-Indonesia juga yakin Kang Deddy Mulyadi itu ratingnya tertinggi. Kemarin itu 94% sekian yang merasa puas dengan kinerja Kang Deddy. Dalam sejarah ini kalau misalkan Biasanya Jakarta, rating segitu kan biasanya kalau kepuasan itu dilihat itu di provinsi Jakarta ya. Jakarta biasanya. Yang menjadi tolak ukur itu kan Jakarta ya. biasanya Untuk melanjutkan ke jenjang misalkan nasional ke seperti presiden dan sebagainya, dan sebagainya. Itu dilihatnya kan di Jakarta. Tapi ini sekarang pandangan masyarakat itu beralih ke Jawa Barat. Nah, makanya Kang Deddy Mulyadi itu pernah bilang, mau tidak mau kita sebagai masyarakat warga Jawa Barat ya, sudah jadi perhatian nasional. Ya. Maka Kang Deddy Mulyadi kepada jajarannya selalu bilang, harus kerja dengan saya itu harus lari, jangan maraton, karena kita sudah jadi perhatian. Nah, ini Dan Jakarta itu di lembaga survei gak masuk 3 besar juga, kalah sama Jawa Tengah, kalah sama Jawa Timur. Memalukan sekali itu. Bapak Pramono ya kalau gak salah. Dan si anak ya Kakang Dul. kan tuh ya, yang Rano Karno. saya yakin kalian gak taruh di pilpres ya. Ya Ki. Oh, jadi ke sana ya. Ya ke sana. Ini aura kembali lagi. Nyambung kan dari ya di orang di belakang aura itu, wah ternyata besar loh. Besar. Ada partai, ada nyambung ke Pak Ono Surono ya. Mungkin itu. Tapi itu bisa dikatakan mungkin, tetapi kalau melihat dari buku The Law of the Principle, hukum perpanjangan akal Aristoteles, ini kita bukan berburuk sangka atau berbaik sangka, ya. Iya. Ini bisa dipastikan logika itu jalan, ya. Iya. Itu berarti kesimpulannya udah tadi. Yang penting kita itu sebagai masyarakat kan punya logika ya. Ya, udah punya logika. Kalau udah punya logika, kita rinciin aja, oke sini, oke sini, ke sini. Oh, berarti udah. Contoh lagi nih, orang yang belum nikah, pacaran, udah berani ciuman di depan umum. Kita ambil kesimpulan, oh berarti di tempat sepi ya udah berani lebih dari sekedar itu. Itu bukan suudon, bukan. Itu hukum perpanjangan akal. Maka dari itu kami mengajak kepada para netizen untuk berpikir kritis ya. Tapi bukan nyinyir loh, beda kan? Ya, Kritis dan nyinyir. Contoh yang nyinyir itu bilang, Kang Deddy musyrik, Kang Deddy kafir, dalilnya gak jelas. Padahal kan Kang Deddy kasih terang anak yatim, keceramah juga pakai ayat, Agama. ayat Quran dan hadis. Musyrik kan belah mana musyriknya? Patung nggak disuruh disembah oleh Kang Deddy. Itu mah udah terbantahkan yang itu mah dari dulu juga ya. Ya kan? Ya, kembali lagi Ke aura. ke aura. Oh iya, aura terlalu jauh. Oh, tapi itu memang kita harus menilai aura dengan logika. Logika bener Jangan banget. pakai hati terus. Ya udah betul-betul salah gitu. Tapi aura ini ya sebenarnya dia itu orangnya cerdas sih kalau menurut saya. Cerdas. Tapi cerdasnya itu kurang gitu. Saya kira kamu suka sama aura. Baru kamu dong di podcast saya yang bilang aura cerdas soalnya. Ingat loh, saya belum selesai Oh, ngomong. belum selesai. Cerdas, ngeyel, Ya, cerdas tuh, cerdas ngeyel. Bagus jadi politikus. Nah, gitu. Ya bagus. Udah ada yang milih juga nanti kalau nyalek. Nah, dia mah nanti kan banyak omon-omon gitu. Jadi dia mah seperti caleg-caleg yang banyak omon-omon aja nantinya. Seperti itu. Tapi kalau banyak uang menang lah insya Allah. Menang. Kalau masyarakatnya masih belum dewasa, Ya, saya percaya. zaman sekarang sih masih sama. Mudah-mudahan kalian Tersadarkan gitu. Cari pemimpin yang enggak omon-omon aja gitu. Yang enggak cuma kalian itu dikasih 50.000 udah. menyata 5 tahun kemudian kan ya begitu ya. Karena kalau kita lihat Kang Deddy ya kemarin itu hampir berapa puluh persen itu tanpa Ada serangan pajar. serangan pajar Iya. ataupun apa itu udah tinggi banget ya. Iya, Suaranya. itu tanpa serangan pajar gak ada saya mendengar Kang Deddy Mulyadi serangan pajar gak ada. Bahkan di tempat saya aja di sini ya hampir Deddy Mulyadi loh itu suaranya. Dan saya lihat-lihat itu mereka itu dari hati loh. Dari hati turun ke tangan lalu coblos terus.
Benar-benar. Itu bagaimana menurut kalian ya terkait aura cinta ini? Ya, Apakah bukan aura kasih ya, aura cinta. Aura cinta. Nah, apakah kalian puas dengan pernyataan Dewi Persik atau tidak ya? Atau apapun terkait aura cinta, silakan. Kalau Mbak Epo gimana? Puas gak? Saya puas dengan pernyataan Mbak Dewi Persik ya. Bahkan saya greget banget ya pengen ketemu sama Aura sama dengan ahli psikolog cewek. Tolong pertemukan Saya berdua Berdua. sama Aura ya. Dan jadi bertiga. ya, kita podcast bareng. Nah, silakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng.